الحمد لله لا شكوى ولا ضجر ولا عسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berada di rest area Wilangan Nganjuk. Tadi malam kita selesai melaksanakan program kita dalam Rihlatul Ilmi, Durus Keilmuan Islami di Semarang, dan insya Allah kita menuju ke rumah, menuju ke Cafe Syar'i, dan kita mampir ini untuk rehat sebentar. Tadi kita sholat subuh. Setelah sholat subuh sedikit minuman panas, kopi panas, untuk menghilangkan yaitu hawa dingin. Kebetulan dari tadi malam memang hujan. Bicara mampir, kita teringat sabda Rasulullah SAW bahwa dunia itu supaya kita jadikan yaitu tempat ampiran. Kita hanya mampir, sebagaimana Rasul menyatakan, berpesan kepada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dalam dunia itu engkau orang yang asing, au abiri sabil, atau orang yang mengembara. Dalam pesan Rasulullah SAW ini yang mengandung yang pertama adalah kita supaya selalu ingat bahwa dalam dunia ini adalah perjalanan. Kita perjalanan menuju akhirat, maka kita harus mempersiapkan bekal. Nah, sebagaimana kita akan bepergian, kita menyiapkan kendaraan yang betul-betul menyiapkan agar kendaraannya itu lancar. Kemudian kita juga mengumpulkan bekal, makanan, minuman. Kalaupun tidak membawa makanan minuman, ya kita membawa uang yang cukup. Bagaimana kita nanti saat waktunya makan, waktunya mampir, minum seperti sekarang. Setelah sholat subuh kita mampir untuk sedikit memberi kue dan minum kopi. Jadi ketika kita bepergian pasti harus menyiapkan persiapan. Inilah yang disebut al-isti'dad. Isti'dad itu persiapan. Kemudian yang kedua, makna dari kita supaya menjadi orang yang asing dan pengembara dalam dunia ialah kita selalu berusaha bagaimana kita konsen dalam perjalanan, sehingga tidak ada hal-hal yang menghalangi atau aral melintang yang menghentikan kita. Kita harus mempunyai yaitu sifat istiqomah, al-jiddiyah, yang bersungguh, sehingga sampai pada tujuan. Sebagaimana kita dari tanggal 24 sampai sekarang, kita menetapi program yang kita buat. Kita Rihlatul Ilmi, keliling dari mulai Klaten, kemudian Jogja, kemudian Magelang sampai Jakarta dan kembali lagi. Ini bentuk dari sifat istiqomah yang di sana adalah istimroriyah, jadi terus menerus agar kita sampai tujuan. Kita mampir, hanya mampir. Kita tidak berlama-lama, kita tidak terpengaruh dengan keadaan dalam perjalanan, karena kita akan menyelesaikan. Kita akan pulang sekarang, karena bagaimanapun rumah adalah tempat di mana kita akan yaitu kembali dari semua aktivitas, dari semua kegiatan kita. Dalam hal istiqomah dalam perjalanan, yang kita supaya juga istiqomah dalam kehidupan ini, dalam kebaikan, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, artinya menyatakan iman, kemudian istiqomah dalam kebaikan, iman dalam istiqomah dalam ketauhidan, maka tidak ada khawatir dan tidak ada susah baik di dunia maupun akhiratnya. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari perjalanan kita mampir dalam perjalanan, atau kita menjadi orang yang asing dan pengembara dalam kehidupan dunia ini, poin ketiga adalah, atau faedah dari pesan Rasulullah SAW ini adalah bagaimana kita selalu meyakini bahwa dunia itu hanya sebentar. Dunia itu akan kita tinggalkan, dunia itu akan rusak,
Adapun di sisi Allah, yaitu ridhonya Allah, surganya Allah, rahmatnya Allah, adalah sesuatu yang selamanya. Maka kita betul-betul memperhatikan ya, bahwa dunia itu hanya sementara. Maka di sini kita selalu meyakini firman Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, bahwa apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan rusak, sedangkan di sisi Allah itu akan selamanya. Maka dalam perjalanan kita jangan sampai merasa bahwa perjalanan itu akan selamanya. Perjalanan akan ada akhirnya, dan kehidupan kita akan berakhir di akhirat. Kehidupan kita akan diakhiri dengan ketika ajal menyebut kita. Maka kesempatan untuk kita betul-betul memperbanyak amalan. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita cintai di dunia itu akan kita pisahi. Jenazah ketika diantar di dalam kuburan, sebagian sabda Rasulullah, diikuti oleh 3 hal. Yang pertama adalah hartanya, kemudian keluarganya, dan yang ketiga adalah amalannya. Ketika dipendam, maka amalan akan setia mendampingi kita. Adapun keluarga maupun harta akan meninggalkan kita. Sabda Rasulullah SAW, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha." Dunia itu dilaknati, dan semua isinya dunia dilaknati. Artinya nggak ada faedah. Illa mabtughiya bihi wajhu, kecuali dunia yang kita peruntukkan untuk mencari wajahnya Allah, untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari surganya Allah. Ini bentuk dari bagaimana kita menjadikan dunia yang tadinya hanya sementara, yang tadinya akan rusak, yang tadinya hanya fana, menjadi tetap, menjadi selamanya, menjadi rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan surganya Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan perjalanan pulang kita. Insya Allah nanti akan ketemu lagi, yaitu di rumah akan kita sampaikan sedikit hikmah dalam perjalanan rihlatul ilmi, terus ke ilmu Islami di bulan ini. Jazakumullahu khairan, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا اعتراض لما يأتي به القدر الحمد لله ما حل المصاب بنا وإن بدا حزننا لله نعتذر وإن بدا حزننا لله نعتذر